Di tempat ini, para perempuan tua menepi. Bukan rumah, tapi disinilah mereka berteduh. Mereka pernah menjadi ibu, istri, pengasuh, bahkan juga tulang punggung. Kini mereka hidup bersama di bawah atap yang sama dalam sisa usia mereka yang pelan. Tempat ini disebut Pondok Lansia. Tapi benarkah ini rumah bagi mereka? Perkenalkan, nama saya Dinda Vida, biasanya dipanggil Mbak Vida. Saya di sini sudah 7 tahun dan saya sebagai perawat di sini. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah. Saya di sini udah 1 tahun. Saya di sini sebagai asisten perawat. Kalau dulu yang membekas, mungkin dulu ada salah satu lansia yang tidak mempunyai anak, yang membawa ke sini itu keluarga terdekatnya. Terus di sini dia belajar agama, soalnya sebelumnya dia nggak menganut agama. Terus selama belajar agama itu memang benar-benar dipelajari dari nol. Jadi mulai mengaji, terus sholat kayak gitu. Terus sudah 2 bulan di sini orangnya sempat jatuh. Jatuh itu udah 2 kali jatuh. Ketiga kali jatuh itu orangnya sempat ngedrop. Habis ngedrop terus selama 2 hari orangnya dirawat. Pas hari ketiganya itu orangnya meninggal. Untuk keseharian mungkin dimulai dari pagi, bangun 3:30, itu kita memandikan. Mandi pagi itu 3:30, biasanya selesai itu jam 4:15. Jam 6 itu kita istirahat sebentar, lanjut 6:30 nunggu makan. Habis itu setelah makan kita opersif ke yang pagi. Nah, baru selesai opersif, nunggu jam 8 kita berjemur sampai jam 9. Nah, berjemur itu juga ada kegiatan senam kayak gitu. Ya, ini rutinitas mereka. Setidaknya mereka berjumpa kehangatan dalam bentuk lain di setiap pagi. Lalu dilanjut dengan terapi berjalan. Selesai latihan berjalan, kita masukkan kembali ke kamar. Di kamar istirahat, nunggu 10:30. 10:30 itu waktunya makan siang. Beginilah suasana panti ketika menjelang waktu makan. Mereka tetap melahap hidangan sekaligus kenyataan. Sama mamanya istirahat, kita juga istirahat. Saya namanya Idawati, asalnya Surabaya. Sosialisasinya bagus. Terus namanya itu ya, sosialisasi, terus agama ya, dia bisa ngaji kan, dia juga bisa ya, ada ngajinya. Harapan ke depannya kalau saya ya ya semoga lebih bagus lagi, lebih sukses lah gitu. Kalau bisa manajemennya di ubah lah,
Ya itu manusiawi Mbak, Iya. itu ya. Iya. Tapi itu berhubung apa ya, saudara saya tuh di sini tuh, jadi ada imun dari saya, jadi lupa itu. Jadi saya kok dekat gitu, Mbak, orang ini saya tidak biasa. Soalnya saudara kan nengok-nengok di dalam rumah itu. Karena ya saya kalau ingat doa-dos, betapa ya. Tapi dia datang sendiri, kayak tante apa datang. Jadi suatu imun gitu, jadi saya jangan lagi sebagai sini gitu. Itu Mbak ya, itu merupakan suatu berita, informasi ini, jadi saya sudah puas itu. Dikenal Mbak, namanya Sono. Saking Ponorogo. Dari anak. Nggih, kula nggih Ponorogo. Nggih, kula Siman Bu. Oh, gitu. Nggih Bu teng pundi? Wah, enggak dua toh. Oh, mboten nggih, satu daerah nggih Bu. Mama sehat. Dia sehat aja. Bahagia gitu, bahagia. Tidak nukai. Disik Mbak ni Sono kowe. Sholat oke. Terus no, dia dulu. Nama saya Siti Khadijah. Umur saya 80 tahun. Saya mau merasakan apa dimasukkan ke pondok. Banyak teman dari Bunda dan ada perawatan. Gimana Ibu perasaannya sama teng mriki? Ya senang ada teman. Cuma kadang-kadang kalau ingat rumah Kenapa ada Bu? apa aku di sini. Perkenalkan, saya Hilda Rosainia, MPSI psikolog. Saya sudah 5 tahun berpraktek sebagai psikolog klinis. Beberapa kali saya juga ada kaitannya menangani kasus-kasus terkait lansia. Kondisi psikologis yang paling umum yang terjadi pada lansia itu bisa bermacam-macam ya, mulai dari kondisi psikologis yang justru baik gitu, bisa jadi juga yang buruk. Yang baik misalnya beliau-beliau ini berkumpul dengan rekan atau teman seusianya sehingga lebih nyambung ketika ngobrol, kegiatannya juga lebih cocok untuk usia lansia kayak gitu ya. Lansia apabila keadaannya sama-sama sejahtera di rumah dan kesejahteraannya juga dipenuhi di panti jompo, kemudian diteliti perbedaannya, mereka ini cenderung lebih bahagia yang di rumah daripada yang di panti jompo kalau kondisinya setara gitu ya. Karena walau bagaimanapun adaptasi di lingkungan baru di usia senja itu nggak mudah gitu ya, sehingga mereka cenderung lebih suka untuk tetap tinggal di rumahnya sendiri seperti itu. Adaptasi itu bagi lansia adalah proses yang kompleks dan cukup rumit ya, karena kita tahu bahwa lansia itu kondisi fisiknya, kondisi kognitifnya itu sudah tidak sama dengan ketika masih muda. Lansia itu secara neuropsikologi mereka mengalami penyusutan pada otaknya, terutama di bagian prefrontal cortex dan amigdala. Nah, amigdala itu adalah bagian otak yang mengontrol emosi mereka, sehingga kita tahu ya bahwa lansia itu semakin lama semakin sensitif gitu ya, sehingga mereka memang susah untuk mengontrol emosinya. Jadi ketika ada stimulus yang memicu emosi, mereka kesulitan untuk mengontrol dirinya, sehingga itu berdampak besar. Saya Milka Juliati, RT 5 RW 10 Kelurahan Pandawangi, Mbak Cari. Nah, terkenalnya di situ Mbak Cari. Ya, kalau menurut saya itu ya bagus juga, karena orang lansia itu tadi bisa dirawat dengan baik. Pastinya kan nggak semua lansia itu punya keluarga. Mungkin ada yang hidup sendirian atau ditinggal sama anaknya, terus baik buat itu lansianya, karena bisa dibantu itu bisa menemani merawat di lansia tersebut.
saya Tri Bambang Suprapto, warga Pandanwangi RT 5 RW 10. Untuk keberadaan panti jompo memang sangat baik ya untuk di lingkungan kita, karena mungkin bisa membantu tetangga-tetangga, mungkin tetangga juga bisa ikut peduli ya. Yang menarik dari panti jompo itu yaitu perawatannya itu sangat intensif ya. Kalau pagi itu diajak senam bersama-sama mahasiswa, mahasiswa dari, ada yang dari UMM, ada yang dari mana itu Suprakon itu dari pemerintah kita nggak tahu ya, mungkin ada ya, yang jelas ada. Tapi kalau dari lembaga sosial lainnya mungkin ya sering lah, mungkin menjelang Ramadan atau di bulan apa itu Muharram itu biasanya banyak ya tamu-tamu yang datang untuk membantu di sana. Semoga panti jompo yang ada di LA Sucipto Gang 22 ini tetap adanya, karena panti jompo itu dibutuhkan oleh masyarakat walaupun dalam kota maupun dari luar kota. Perkenalkan, saya nama Pak Musyanto selaku penanggung jawab untuk penantian ini, dan juga tanggung jawab atas semua barang yang saya mewakili semua pengurus yang ada di pondok penantian. Dan terima kasih atas kehadiran dengan kesini. Mudah-mudahan panjenengan sini ada guna dan manfaatnya untuk jenengan sendiri. Perlu diketahui pondok lansia ini berdirinya tahun 2009, itu peresmian tanggal 21 Desember 2009. Meninggal di sini sudah banyak sekali karena banyak faktor seperti itu tadi. Jadi banyak sekali, kurang lebih ya kira-kira sudah hampir 80 orang yang meninggal di sini. Kalau saya itu menangani Bambang ini sudah biasa. Yang agak sulit itu kan sama keluarga. Kalau baik sama kasih seperti itu. Jadi biasanya yang agak kesulitan sama pihak keluarga. Contoh, tadi disuruh sini nggak sini, banyak sakit aja sudah agak lama. Terus kalau meninggal ya gitu. Jadi pagi meninggal, siang baru diambil gitu. Jadi kebanyakan dari pihak keluarga yang agak kesulitan itu. Tapi kalau baik wajar, kalau baik itu rewel wajar tua. Kita sendiri nanti bagaimana nggak tahu. Ya adalah, cuma nggak usah. Memang suka duganya pasti ada. Nggak semua itu permasalahan nulis nggak ada. Pasti ada suka-duganya. Sukanya itu ya senang sama Mama, dukanya itu ya sama kalau meninggal apa ada masalah apa itu pihak keluarga yang sulit itu aja. Jadi saya akan ada perawatnya ada takbir itu, karena ada koordinator perawatnya. Ya mudah-mudahan berlancar aja. Pokoknya yang penting nggak ada masalah sama pihak keluarga, baik itu harapan kita seperti itu. Pada akhirnya, ini bukan rumah. Cukup sebagai tempat berteduh. Kalimat ini bukan ratapan, tapi kenyataan yang tenang. Para penghuni di sini tidak marah, tidak juga menuntut. Mereka hanya ingin dimengerti, meski tak lagi tinggal di hati.